warahmatullahi wabarakatuh. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Desi Gustini dan dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman seputar perencanaan sistem dalam pengajaran. Nah, kita tentunya pasti sudah tidak asing dengan istilah kurikulum. Nah, di dalam dunia pendidikan sendiri, kurikulum itu sudah menjadi bagian terpenting. Kenapa seperti itu? Ya, sebab tanpa kurikulum, tujuan dalam dunia pendidikan tentunya ya akan sulit untuk tercapai gitu. Dan sebenarnya kurikulum itu apa sih? Nah, singkatnya atau lebih mudahnya, kita bisa menyebut kurikulum itu sebagai panduan atau pedoman. Untuk lebih jelasnya lagi, kurikulum itu ialah sebuah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rencana pelajaran yang dimana nantinya akan diberikan kepada peserta pelajaran atau siswa dalam periode jenjang pendidikan. Nah, dengan adanya kurikulum ini tentunya akan membantu kita untuk mengetahui kemana arah tujuan pendidikan tersebut akan dijalankan nantinya gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena kurikulum inilah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan di Indonesia ini itu tidak melenceng dari tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Nah, bagi pihak guru sendiri, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan bagi kepala sekolah atau kepala madrasah, juga pengawas, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Kemudian bagi orang tua, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Kemudian bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah atau madrasah. Adapun bagi peserta didik, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar. Maka dari itu, kurikulum perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Jadi nggak heran kalau di Indonesia sendiri pengembangan kurikulum itu terus diupayakan dan dilakukan. Dan pengembangan kurikulum yang terbaru sendiri yaitu adalah kurikulum Merdeka, di mana yang sebelumnya yaitu kurikulum 2013 revisi sebagai akibat dari penyempurnaan kurikulum 2013. Kemudian di Indonesia itu kurikulum terus-menerus mengalami pengembangan, dimulai dari sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Paling tidak itu sudah mengalami 14 kali perubahan. Yang pertama itu pada zaman Orde Lama atau zaman Presiden Soekarno pernah terjadi 3 kali perubahan kurikulum. Yaitu pertama, kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, kedua, kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar tahun 1964, dan perubahan yang ketiga yaitu kurikulum sekolah dasar tahun 1968. Kemudian pada zaman Orde Baru atau zaman kekuasaan Presiden Soeharto terjadi 6 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP tahun 1973,
kurikulum SD tahun 1975, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan revisi kurikulum 1994 pada tahun 1997. Nah, kemudian setelah zaman Orde Baru berakhir atau dimulainya masa reformasi, terjadi lagi perubahan kurikulum sebanyak 5 kali, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pelajaran atau KTSP tahun 2006, kurikulum 2013 atau K13, kurikulum 2013 revisi, dan kurikulum merdeka. Nah, untuk kurikulum merdeka ini atau kurikulum yang saat ini dipakai di Indonesia, kurikulum ini itu dikembangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran di Indonesia atau mengalami learning loss learning yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya dari artikel yang saya baca di internet gitu, banyak juga studi nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa Indonesia itu sebenarnya memang sudah lama mengalami krisis pembelajaran. Dan dengan melihat kondisi tersebut, Kemendikbudristek mencobalah gitu untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Dan salah satu upayanya adalah dengan mencanangkan kurikulum merdeka ini gitu. Nah, maka dari itu kurikulum merdeka ini diterapkan dengan harapan atau tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Dan sebenarnya inti dari kemerdekaan ini paling penting itu ditunjukkan kepada gurunya, di mana jika guru belum merdeka dalam mengajar, tentunya si peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir gitu ya. Terus dalam pembelajaran Merdeka Belajar ini lebih mengutamakan minat dan bakat peserta didik, di mana hal tersebut dapat memupuk sikap kreatif dan menyenangkan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada komponen tahapan dalam pembelajaran yang perlu kita ketahui sebagai pendidik ataupun calon pendidik. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu adalah model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, contohnya itu seperti model pembelajaran berbasis portofolio atau lebih sering diterapkan seperti model pembelajaran observasi, debat, dan lain sebagainya yang seperti itu. Kemudian komponen yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai secara efektif dan efisien gitu. Untuk lanjut ke komponen yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan berorientasi pada siswa, kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru. Nah, komponen yang terakhir yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini
merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada hal-hal yang harus disiapkan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka ini. Nah, setiap pendidik pastinya sudah tidak asing dengan istilah RPP dan silabus gitu. Nah, di kurikulum merdeka ini sebutannya itu bukan lagi RPP dan silabus, melainkan berganti menjadi modul ajar dan juga alur. Nah, di dalam persiapan pembelajaran kurikulum merdeka yang namanya di dalam persiapan pembelajaran kurikulum merdeka ada itu yang namanya prinsip pembelajaran. Nah, untuk prinsip pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah tingkat pencapaian. Dan yang kedua yaitu pembelajaran sesuai konteks. Ya, pembelajaran. Jadi pembelajaran itu ya harus sesuai konteksnya, tidak boleh keluar dari konteksnya, gitu ya. Terus yang ketiga ada pembelajaran untuk peningkatan kompetensi, dan yang keempat adalah pembelajaran untuk masa depan. Kemudian ada lagi prinsip asesmen. Nah, asesmen itu merupakan evaluasi, mengukur penilaian. Jadi maksudnya prinsip asesmen ini yaitu menilai kemampuan belajar dan kemampuan anak atau siswa gitu. Nah, di dalamnya yaitu ada yang pertama memandu untuk menentukan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga bersifat adil, proporsional, valid dan reliable. Nah, yang keempat yaitu sebagai laporan kemajuan pembelajaran. Ini tentunya yang paling utama gitu ya. Terus kemudian ada lagi perencanaan dalam pembelajaran. Nah, untuk perencanaan ini ada 4. Yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu merancang pembelajaran. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.